Banyak orang merasa sudah paling aman saat menyimpan dana darurat di rekening tabungan. Saldo terlihat utuh, bisa dicek kapan saja, dan rasanya menenangkan. Tapi sedikit yang sadar, uang itu sebenarnya sedang pelan-pelan kehilangan nilainya. Bukan karena dicuri, tapi karena inflasi dan biaya admin yang terus berjalan. Uangnya memang tidak hilang, tapi daya belinya menyusut tanpa terasa. Sebagian orang lalu memindahkan dana darurat ke investasi agar uangnya tidak diam. Masalahnya, dana darurat bukan uang biasa. Saat kondisi mendesak datang, yang dibutuhkan bukan hasil tinggi, tapi kecepatan. Dan disinilah banyak orang keliru. Ketika uang dibutuhkan sekarang, justru sedang turun nilainya atau belum bisa dicairkan. Jadi pertanyaannya bukan bank atau investasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyimpan dana darurat supaya tetap bisa diakses cepat, tapi tidak habis dimakan inflasi? Di video ini, kita tidak akan membahas cara cepat kaya, bukan juga strategi investasi agresif. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mendasar, tapi sering diabaikan. Bagaimana mengelola dana darurat dengan cara yang benar. Karena dana darurat bukan uang untuk mencari untung besar. Ia adalah alat perlindungan. Ia seperti pelampung di tengah laut. Saat hidup tenang, keberadaannya terasa tidak penting. Tapi saat masalah datang, dialah yang menentukan apakah Anda tetap tenang atau panik. Masalahnya, banyak orang salah menempatkan dana darurat. Ada yang menyimpannya semua di tabungan sampai nilainya tergerus pelan-pelan. Ada juga yang memasukkannya ke instrumen investasi sampai lupa satu hal penting. Dana darurat harus bisa diakses saat dibutuhkan, bukan saat pasar sedang bagus. Di video ini, saya akan tunjukkan cara berpikir yang lebih realistis, bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya dalam satu strategi yang saling melengkapi. Kita akan bahas kenapa rekening tabungan tetap penting, kenapa reksadana pasar uang bisa menjadi pelengkap yang masuk akal, dan bagaimana menyusunnya supaya Anda tidak panik saat darurat, tapi juga tidak membiarkan uang mati perlahan. Di akhir, Anda akan punya kerangka sederhana yang bisa langsung diterapkan, tanpa istilah rumit, tanpa asumsi muluk, hanya satu tujuan, membuat dana darurat benar-benar berfungsi saat hidup diuji. Mari kita mulai dari yang paling familiar, rekening tabungan. Hampir semua orang memilikinya, dan hampir semua orang merasa inilah tempat paling aman untuk menyimpan dana darurat. Dan perlu diluruskan sejak awal, ini bukan sepenuhnya salah. Dalam kondisi tertentu, rekening tabungan justru adalah pilihan yang paling masuk akal. Kekuatan utama rekening tabungan bukan pada bunganya, tapi pada kecepatan akses. Dalam situasi darurat yang sesungguhnya, waktu adalah faktor penentu. Kebutuhan medis mendadak, keluarga yang harus dibantu hari itu juga, atau kejadian tak terduga yang tidak bisa menunggu jam operasional apapun. Dalam situasi seperti ini, kartu ATM yang bisa digunakan 24 jam jauh lebih berharga daripada imbal hasil berapa persen pun. Disinilah rekening tabungan menang mutlak. Karena itu, fungsinya sangat jelas. Lapisan pertama dana darurat. Uang yang tidak boleh tertahan satu hari pun. Uang yang harus siap diambil kapan saja tanpa drama, tanpa syarat, dan tanpa menunggu. Masalah muncul ketika seluruh dana darurat dipaksa masuk ke lapisan ini. Saat saldo semakin besar dan dibiarkan terlalu lama, rekening tabungan berhenti menjadi alat pengaman dan mulai berubah menjadi tempat uang kehilangan daya belinya. Bunga nyaris nol tidak pernah dirancang untuk mengimbangi inflasi. Ditambah biaya administrasi bulanan yang terus berjalan, uang memang terlihat utuh, tapi nilainya menyusut perlahan. Inilah jebakan yang sering tidak disadari. Rekening tabungan aman dari fluktuasi, tetapi tidak aman dari penggerusan nilai. Karena penurunannya tidak terasa dari hari ke hari, banyak orang merasa semuanya baik-baik saja. Padahal secara diam-diam, daya beli dana daruratnya terus melemah.
Karena itu, rekening tabungan seharusnya punya peran yang sangat spesifik. Ia bukan tempat menyimpan seluruh cadangan hidup, melainkan pos depan. Jumlahnya cukup untuk meredam kejutan awal, bukan untuk menopang hidup berbulan-bulan. Jika peran ini dilanggar, rekening tabungan justru berubah menjadi titik lemah dalam strategi keuangan, bukan pelindung. Setelah memahami peran rekening tabungan sebagai lapisan pertama, sekarang kita masuk ke lapisan kedua, reksadana pasar uang. Banyak orang langsung berasa ragu ketika mendengar kata reksadana, karena langsung membayangkan risiko dan fluktuasi. Padahal, untuk konteks dana darurat, instrumen ini justru termasuk yang paling masuk akal, asal digunakan dengan benar. Reksadana pasar uang bekerja dengan prinsip sederhana. Dana tidak ditempatkan di saham atau instrumen berisiko tinggi, melainkan di deposito perbankan dan surat utang jangka pendek yang relatif stabil. Karena itu, pergerakan nilainya cenderung pelan dan jarang bergejolak. Tujuannya bukan mengejar lonjakan, tapi menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi. Keunggulan utamanya ada pada efisiensi. Tidak ada biaya administrasi bulanan seperti tabungan. Imbal hasilnya juga tidak dipotong pajak secara langsung di level investor. Artinya, hasil yang Anda lihat benar-benar bekerja untuk menjaga nilai uang Anda. Dalam kondisi normal, hasil bersihnya seringkali berada di atas bunga tabungan tanpa harus mengambil risiko besar. Inilah alasan mengapa banyak perencana keuangan menempatkan reksadana pasar uang sebagai lapisan kedua dana darurat. Bukan pengganti rekening tabungan, tetapi pelengkapnya. Uang yang tidak perlu ditarik hari ini atau besok, namun mungkin dibutuhkan dalam beberapa minggu atau bulan, jauh lebih rasional disimpan di sini daripada dibiarkan diam di rekening berbunga nyaris nol. Namun di titik ini, penting untuk jujur. Reksadana pasar uang bukan tanpa batasan. Perbedaan paling krusial dibanding tabungan adalah soal waktu pencairan. Saat Anda mencairkan RDPU, uang tidak langsung masuk saat itu juga. Umumnya membutuhkan 1 hingga 2 hari kerja. Dalam kondisi normal ini tidak menjadi masalah. Tetapi untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, jeda waktu ini bisa terasa sangat panjang. Karena itu, RDPU tidak pernah boleh menjadi satu-satunya tempat menyimpan dana darurat. Selain soal likuiditas waktu, ada satu risiko lain yang sering diabaikan pemula, salah memilih produk. Tidak semua RDPU dikelola dengan kualitas yang sama. Ada yang terlalu agresif mengejar imbal hasil, ada yang dana kelolaannya kecil, dan ada pula yang manajemennya kurang disiplin. Risikonya memang rendah, tapi bukan nol. Untuk dana darurat, prinsipnya sederhana. Pilih yang dana kelolaannya besar dan stabil, serta memiliki rekam jejak kinerja yang konsisten. Bukan yang paling tinggi hasilnya, tapi yang paling stabil dari waktu ke waktu. Dalam konteks dana darurat, stabilitas selalu lebih penting daripada return tertinggi. Kesalahan umum lainnya adalah memperlakukan RDPU seperti tabungan harian. Terlalu sering keluar masuk dana atau panik saat ada fluktuasi kecil justru merusak fungsinya. RDPU bekerja paling baik ketika diberi waktu. Ia bukan untuk reaksi emosional harian, tapi untuk menjaga nilai uang yang memang belum perlu disentuh dalam waktu dekat. Setelah melihat kelebihan dan keterbatasan masing-masing instrumen, sekarang kita sampai pada inti pembahasan. Solusi terbaik untuk dana darurat bukan memilih salah satu, tetapi menggabungkan keduanya dalam satu sistem. Inilah yang saya sebut metode hybrid. Metode hybrid bukan konsep rumit. Ia berangkat dari satu prinsip sederhana. Tidak semua kondisi darurat memiliki tingkat urgensi yang sama. Ada kejadian yang harus diselesaikan hari itu juga, dan ada yang masih bisa menunggu 1 atau 2 hari. Jika tingkat urgensinya berbeda, maka tempat menyimpan uangnya pun seharusnya berbeda. Dalam metode ini, dana darurat dibagi ke dalam beberapa lapisan sesuai fungsinya, bukan disatukan di satu tempat. Lapisan pertama adalah rekening tabungan atau bank digital yang mudah diakses. Disinilah Anda menyimpan dana untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Uang yang harus bisa ditarik kapan saja, tanpa menunggu, tanpa prosedur, dan tanpa resiko tertahan. Jumlahnya tidak perlu besar, tapi harus cukup untuk meredam kejutan awal.
Di lapisan ini, hasil bukan tujuan utama, ketersediaan adalah segalanya. Lapisan kedua adalah reksadana pasar uang. Disinilah sebagian besar dana darurat seharusnya berada. Uang yang tidak perlu ditarik hari ini atau besok, tetapi berfungsi sebagai penyangga hidup ketika terjadi gangguan keuangan dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan menempatkannya di RDPU, Anda memberi kesempatan uang tersebut menjaga nilainya, alih-alih tergerus perlahan di rekening tabungan. Keunggulan metode hybrid bukan hanya soal pembagian dana, tetapi soal ketenangan mental yang dihasilkan. Saat masalah datang, Anda tidak panik karena tahu ada uang yang bisa diakses instan. Dan saat hidup berjalan normal, Anda juga tidak cemas karena dana darurat Anda tetap bekerja melawan inflasi. Dua kondisi ini jarang bisa dicapai jika seluruh dana disimpan di satu tempat saja. Metode ini juga membantu secara psikologis. Setiap lapisan punya fungsi yang jelas. Dana di tabungan tidak diganggu untuk kebutuhan non-darurat. Dana di RDPU tidak disentuh hanya karena godaan sesaat. Uang tidak lagi sekedar angka di layar, tetapi sistem pengaman hidup yang punya struktur dan tujuan. Pada akhirnya, dana darurat bukan tentang mencari tempat yang paling menguntungkan, tetapi tentang membangun rasa aman yang realistis. Bukan rasa aman di atas kertas, tapi rasa aman saat hidup benar-benar diuji. Metode hybrid mungkin tidak membuat Anda terlihat paling agresif secara finansial, tapi ia membuat Anda paling siap. Siap menghadapi kejutan tanpa panik, siap mengambil keputusan tanpa harus berutang. Dan kesiapan inilah yang sering menjadi fondasi dari keputusan finansial yang jauh lebih besar di masa depan. Ketika Anda memahami fungsi setiap instrumen dan menempatkannya sesuai perannya, uang berhenti menjadi sumber kecemasan dan mulai berfungsi sebagai alat perlindungan. Tidak ada strategi yang sepenuhnya benar atau salah untuk semua orang. Yang ada hanyalah strategi yang paling sesuai dengan kondisi hidup Anda hari ini. Ada yang merasa lebih tenang menyimpan dana lebih besar di bank demi akses instan. Ada juga yang lebih nyaman melihat sebagian dananya tetap menjaga nilai di reksadana pasar uang. Keduanya sah, selama Anda sadar dengan konsekuensi dan resikonya. Sekarang saya ingin tahu dari Anda. Setelah mendengar penjelasan ini, Anda lebih condong kemana? Menyimpan lebih banyak dana di bank atau mulai mengoptimalkan sebagian dana darurat di reksadana pasar uang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin melangkah lebih jauh, di channel ini sudah ada playlist khusus untuk pemula yang membahas reksadana pasar uang dengan pendekatan yang tenang dan realistis. Silahkan cek saat Anda siap, karena keputusan finansial terbaik selalu lahir dari pemahaman, bukan dari terburu-buru.